Melihat minyak yang jatuh seperti air mancur, pria yang kebingungan itu memang sedikit kebingungan. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi. Perusahaan minyak yang mencium baunya segera datang dengan kecepatan cahaya. Langsung menawarkan $1 miliar ditambah sebuah villa mewah. Ingin mengakuisisi ladang milik pria itu. Pria itu seketika terkejut oleh harga yang fantastis ini. Segera memanggil pulang anak laki-lakinya yang bekerja keras di luar. Tak disangka, anak laki-lakinya yang mendengar berita ini terlalu bersemangat. Dalam sekejap, dia bahkan lupa menginjak rem. Dia langsung menabrak toilet mewah di rumah. Hampir saja mengirim nenek yang sedang di dalam ke lubang toilet. Untungnya nenek itu gesit. Dia berhasil selamat dari cucunya yang ceroboh. Malam itu, seluruh keluarga mulai membayangkan kehidupan di kota. Untuk memenuhi keinginan anak perempuan dan anak laki-laki, pria segera menandatangani kontrak. Namun nenek tidak setuju dengan tindakan anak laki-laki. Jadi keesokan harinya, ketika semua orang dengan antusias mengemas barang, nenek justru memegang senjata dan berkata, "Saya suka tinggal di sini. Siapapun tidak boleh berharap saya berdiri dari kursi ini." Hasilnya, detik berikutnya, saya benar-benar terpesona dengan kalian yang disebut anak-anak berbakti ini. Kemudian keluarga itu berangkat dengan perpisahan dari tetangga. Namun mereka yang bersemangat belum pergi jauh. Sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Untungnya, tubuh nenek cukup kuat, sehingga dia tidak dibawa pergi oleh anak-anak berbakti ini. Tak lama kemudian, keluarga itu memasuki kota. Melihat pemandangan baru di sekitar dan jalan yang lebar. Semua orang sangat bersemangat, karena mobil tua mereka terlalu tua. Kecepatannya lambat sehingga pengemudi di belakang langsung kesal. Mereka datang dan melontarkan kata-kata kasar kepada keluarga pria itu. Bahkan mengulurkan isyarat yang paling ramah. Qiang Ge yang naif mengira orang ini adalah penduduk kota. Cara menyapa yang unik. Xiao Shuai yang terbiasa mengemudikan mobil off-road di desa, sama sekali tidak tahu aturan lalu lintas. Sembarangan berpindah jalur di jalan raya hampir menyebabkan kecelakaan. Sopir taksi gelap segera mengejar. Langsung memberikan sapaan yang sangat kasar. Keluarga itu tidak marah, malah menunjukkan isyarat yang rapi. Menunjukkan isyarat yang baru saja mereka pelajari. Namun, lawan bicara langsung mengeluarkan kebenaran. Begitu memikirkan bahwa ini mungkin juga cara orang kota menyapa, Qiang Ge segera mengangkat senjatanya. Melihat bahwa kebenaran lawan bicara lebih nyata daripada miliknya, sopir taksi gelap segera menginjak gasnya. Dengan kecepatan cahaya menjauh dari keluarga itu, keluarga Qiang Ge segera tiba di villa mereka. Melihat dekorasi yang megah di dalam, keluarga itu sangat bersemangat hingga hampir terbang. Namun, kepala layanan yang kebetulan lewat mengira mereka adalah pencuri. Jadi, dia dengan tegas menelepon polisi. Kemudian, dia bahkan masuk ke dalam ruangan untuk memberi waktu kepada polisi. Namun, sebelum Qiang Ge sempat menjelaskan semuanya dengan jelas, sekelompok besar polisi langsung mengepung villa. Kemudian, mereka menembakkan gas air mata ke dalam rumah. Anak perempuan, Xiao Mei, bahkan mengira ini adalah permainan. Dia mengangkat kakinya dan menendang gas air mata itu keluar. Sekarang, ini menjadi masalah. Semua polisi tidak bisa membuka mata karena asap. Jadi, satu keluarga ini pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun, setelah kepala polisi menyebutkan nama mereka satu persatu, Presiden Bang langsung terjatuh pingsan. Untungnya, kepala layanan menggunakan kekuatan uang. Dia berhasil menyelamatkan Presiden Bang yang pingsan. Ternyata semua ini adalah kesalahpahaman. Dia segera mengejar Qiang Ge yang telah dibebaskan. Dia berharap Qiang Ge tidak membawa uang Bang pergi, dan menyatakan pasti akan memecat kepala layanan ini. Namun Qiang Ge merasa kepala layanan ini sangat perhatian, dan memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai kepala layanan penuh waktu. Kepala layanan yang terharu langsung menyatakan ingin hidup dan mati bersamanya. Saat rombongan itu dalam perjalanan kembali ke villa, Qiang Ge menyatakan bahwa dia masih memiliki satu keinginan, yaitu mencari seseorang yang tidak hanya cantik, tetapi juga bisa membantunya mendidik putrinya. Kepala layanan secara sukarela menyatakan bahwa dia akan mengurus hal ini. Tanpa disadari, sudah ada orang yang mengincarnya. Da Zhuang, yang bekerja di bank, mulai bekerja sejak usia sangat muda. Sudah mengetahui identitas Qiang Ge. Segera memberitahukan berita ini kepada pacarnya, Xiao Li. Keduanya bersiap untuk menipu Qiang Ge dari semua hartanya. Kemudian Xiao Li menyamar sebagai guru etiket untuk menyusup ke villa. Dan secara tidak sengaja mengetahui bahwa Qiang Ge sedang mencari pasangan hidup. Setelah mendengar berita itu, Da Zhuang memanfaatkan saat Xiao Shuai memberitahu kepala layanan tentang kesukaan Qiang Ge, mencatat semua yang didengarnya. Pada sore hari itu, Xiao Li memutar musik yang disukai Qiang Ge. Mendengar musik, Qiang Ge pun tidak peduli untuk berjemur. Ia bangkit dan berjalan ke atas mengikuti suara lagu. Ia baru menyadari bahwa musik itu berasal dari kamar Xiao Li. Setelah beberapa percakapan, Qiang Ge bahkan menemukan bahwa hobi Xiao Li sama persis dengan miliknya. Dengan suasana musik yang mendukung, keduanya tidak bisa menahan diri dan mulai berdansa. Melihat bahwa ia telah berhasil menarik minat Qiang Ge, Xiao Li pun dengan santai duduk di atas tempat tidur. Ia menyatakan ingin lebih dekat dengan Qiang Ge. Namun, Qiang Ge tidak bergerak setelah mendengar itu. Sebaliknya, ia menolak undangan Xiao Li. Ia menyatakan bahwa kecepatan ini terlalu cepat baginya untuk diterima. Sementara itu, Xiao Mei yang baru tiba di sekolah, justru menghadapi situasi yang sulit. Ini adalah pertama kalinya gadis itu mengunjungi ruang gulat dengan teman-temannya.
Ia tidak beruntung bertemu dengan penggertak sekolah yang berlatih gulat. Penggertak sekolah tanpa ragu langsung menekan temannya ke tanah. Xiao Mei tidak bisa membiarkannya. Dia langsung terlibat konflik dengannya. Pelatih yang mendengar keributan segera datang. Namun, dia tidak hanya tidak menghentikan konflik antara mereka. Sebaliknya, dia menyarankan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan gulat. Pihak yang kalah harus meminta maaf kepada pihak yang menang. Namun, yang tidak disangka oleh pelatih yang berpihak adalah Xiao Mei segera mengganti pakaiannya dengan pakaian gulat, siap untuk bersaing dengan penggertak sekolah. Mendengar ada gadis yang berani menantang penggertak sekolah, siswa yang sedang belajar pun tidak memperhatikan pelajaran. Mereka berbondong-bondong masuk ke ruang gulat untuk melihat. Bahkan yang bolos di tengah jalan pun berbalik kembali. Dengan cepat, ruang gulat dipenuhi orang. Pertarungan antara keduanya segera dimulai. Penggertak sekolah memanfaatkan ketidakwaspadaan Xiao Mei dan langsung menguncinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Mei dengan mudah mengatasinya. Bahkan dia memberikan sebuah lemparan di atas bahu. Penggertak sekolah tidak bisa memahami mengapa gadis yang begitu kurus bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Belum sempat dia memikirkan dengan jelas. Baru saja selesai memijat lengannya, Xiao Mei langsung memberikan pukulan yang keras padanya. Wasit yang menyadari ada yang tidak beres segera menghentikan pertandingan. Jadi begitulah, Xiao Mei dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Sementara itu, Qiang Ge setelah menghabiskan waktu bersama Xiao Li, sudah yakin bahwa dia adalah pasangan yang diinginkannya. Jadi malam itu diadakan pesta besar, untuk mengumumkan berita ini kepada semua orang. Menyadari bahwa rencana akan segera berhasil, Xiao Li dengan bersemangat memberitahu Da Zhuang tentang berita itu keesokan harinya. Namun yang tidak mereka duga adalah, adegan kencan mereka tertangkap basah oleh nenek. Jadi untuk memastikan rencana berjalan lancar, mereka tanpa ragu langsung mengikat nenek. Kemudian mereka bahkan membawanya ke rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian, kepala layanan menyadari nenek telah hilang. Jadi segera meminta orang untuk menyelidiki. Namun secara tidak sengaja menemukan identitas Xiao Li sebagai penipu ulung. Memahami cara dia melakukan kejahatan, kepala layanan segera menyamar sebagai perawat dan menyusup ke rumah sakit jiwa, menyelamatkan nenek yang dijadikan kelinci percobaan. Di sisi lain, pernikahan Qiang Ge dan Xiao Li sudah dimulai. Saat pendeta akan mengumumkan bahwa mereka menjadi pasangan sah, kepala layanan dan nenek masuk ke lokasi pernikahan dengan truk monster. Tepat waktu menghentikan jalannya pernikahan. Da Zhuang yang panik masih ingin memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer uang. Namun, dia ditembak oleh kepala layanan yang cepat tanggap dan komputer itu meledak. Dan di depan orang banyak, mengungkapkan konspirasi Xiao Li dan Da Zhuang. Tak lama kemudian, polisi juga tiba di lokasi. Xiao Li dan Da Zhuang akhirnya mendapatkan hukuman dari hukum. Saat itu, Qiang Ge akhirnya menyadari. Melihat para tetangga yang sudah lama tidak ditemui, dia langsung mengubah pernikahan menjadi pesta terbuka. Semua orang dengan gembira mulai menari. Film berakhir di sini.